Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi pertama tadi pagi ditutup melemah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya kita akan cari tahu bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, pada perdagangan pagi ini sesi pertama indeks akhirnya turun di bawah level psikologis 7.000. Apa yang menjadi penyebab utama turunnya indeks ini, Mercy? Leo dan pemirsa, terjadi aksi profit taking di akhir pekan ini sehingga hampir semua sektor saham bergerak melemah. Dan hanya ada satu sektor saham yang menguat, yaitu saham industri dasar, dan itu pun penguatannya tipis 0,2%. Sementara itu kalau kita lihat posisi IHSG memang meninggalkan level support atau level psikologis 7.000 dan saat ini berada di level 6.988 dengan pelemahan 0,46%. Analis menjelaskan bahwa level support berikutnya akan berada di rentang 6.923. Ini untuk level supportnya, sementara untuk resistennya berada di 7.100. Leo dan pemirsa, saham yang hari ini sektornya turun paling dalam masih dari saham sektor teknologi, dan ya ada juga saham industrial ini yang masing-masing melemah lebih dari 1%. Kalau kita lihat dari indeks LQ45, Leo dan pemirsa, ini juga mengalami pelemahan 0,94% karena tekanan dari sejumlah saham, di antaranya top losers dalam indeks LQ45 adalah Bank Jago yang melemah 6,87%. Sebagai informasi Leo dan pemirsa, 21% saham Bank Jago ini dimiliki oleh anak usaha GoTo atau Gojek Tokopedia, dan hari ini mengalami auto reject bawah mengikuti induk usahanya yaitu Gojek Tokopedia yang juga menjadi top losers karena melemah 6,38%. Sementara United Tractors ini juga mengalami pelemahan 3,3% dan berada di antara top 3 losers pada perdagangan hari ini. Leo dan pemirsa, hari ini merupakan hari ketiga saham GoTo melemah secara berturut-turut, dan tadi kami juga bertanya kepada Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia bagaimana dampak dari GoTo terhadap indeks harga saham gabungan, dan memang bobot saham GoTo pada tanggal 28 November 2022 ini hampir 5% dari indeks saham, sehingga pelemahan yang terjadi pada saham GoTo sebesar 7% ini bisa menyebabkan pelemahan pada indeks harga saham gabungan sebesar 0,34%. Namun masih ada sejumlah saham yang menguat, Leo dan pemirsa. Kalau kita lihat dari indeks LQ45, top gainers atau yang menguat paling signifikan hari ini adalah PT Vale Indonesia dengan penguatan 2,4%, diikuti oleh penguatan saham Charon Pokpan yaitu naik 1,76%, dan saham Telkom Indonesia yang menguat 1,26%. Terkait dengan penguatan saham PT Vale, ini juga tidak lepas dari pergerakan harga nikel di pasar internasional, yang mana harga nikel naik 1,7% seharga 26.925 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Pergerakan dari indeks harga saham gabungan ini searah dengan indeks utama kawasan Asia yang juga melemah siang hari ini. Indeks Nikkei turun sampai 1,78%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,87%, dan penurunan pada indeks RTM Singapura mencapai 0,82%. Pelemahan pada indeks utama kawasan Asia ini terjadi karena pelaku pasar masih menunggu bagaimana kepastian dari kebijakan Zero Covid Tiongkok yang kontroversial karena menciptakan dampak negatif bagi ekonomi dan dampak negatif bagi kestabilan politik di Tiongkok akhir-akhir ini. Selain itu, pelaku pasar juga masih menunggu data serapan tenaga kerja di Amerika Serikat yang akan dirilis malam nanti. Dan untuk range pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek ini, prediksinya masih akan cenderung sideways pergerakannya antara 6.923 sampai 7.100. Leo. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar, Mercy? Apakah ada penguatan lebih lanjut atau mungkin malah berbalik? Ya, ada penguatan lebih lanjut terhadap pada nilai tukar rupiah, Leo, dan kami lihat penguatan ini masih bertahan di 0,8%, dan posisi 1 dolar Amerika Serikat saat ini senilai 15.436 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini juga
kami lihat masih terjadi pelemahan pada dolar indeks atau dolar Amerika Serikat. Kalau tadi pagi sempat menguat tipis 0,09%, saat ini dolar indeks kembali melemah 0,03% di angka 104. Dan memang kalau kita lihat posisi dari dolar indeks ini merupakan posisi yang terendah semenjak bulan Agustus 2022. Dan kalau kita lihat posisi dolar Amerika Serikat yang cukup rendah ini membuat harga emas menguat cukup signifikan, terutama harga emas antam dalam negeri yang sudah menyentuh 1 juta rupiah per gramnya dengan kenaikan 1,3% hari ini. Sementara harga emas COMEX ini memang mengalami sedikit penurunan 0,19%, namun levelnya sudah cukup tinggi karena penguatan beberapa hari terakhir di 1.811 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang variatif, di antaranya harga minyak jenis WTI yang melemah 0,06% seharga 81 dolar per barel, sementara minyak jenis Brent naik tipis 0,09% seharga 86 dolar Amerika Serikat per barel. Kita akan terus pantau, Leo dan pemirsa, bagaimana pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas sampai penutupan perdagangan sore nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.